Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitabus shalah, masuk dalam bab syurutus shalah, syarat-syarat salat. Syurut itu kata Syekh Abdullah Bassam rahimahullah ta'ala jamak daripada syartun. Jadi syartun, syurutun. Secara bahasa syarat itu maknanya al-alamah, tanda. Makanya dalam ayat faqad jaa asyratuha, sungguh telah datang asrat, maknanya tanda-tanda hari kiamat. Adapun secara istilah namanya syarat itu ma yalzimu min adamil adam wala yalzimu min wujudi wujud. Syarat itu tidak adanya menuntut tidak ada. Jadi kalau misalkan syarat sahnya sholat wudhu, berarti kalau tidak ada wudhu itu sholatnya tidak sah. Tidak sah. Kemarin itu ada orang jam 1 nelpon, ya, dia itu siang pagi junub, belum mandi, sudah wudhu sholat duhur. Dia bingung, sudah terlanjur selesai sholat duhur baru teringat belum mandi, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu suci. Makanya ya, mayal zimu min adamil adam, ada tidak adanya itu menuntut tidak ada. Kalau syarat tidak terpenuhi maka yang disyaratkan tidak sah. Tapi walau yalzimu min wujudi wujud, adanya syarat itu tidak menuntut adanya yang disyaratkan. Contoh wudhu syarat sholat. Kalau orang sudah berwudhu belum dihitung sholat. Tapi kalau sholat tanpa wudhu tidak sah. Ini tentang makna syarat secara istilah. Kemudian jamaah yang hormati, syarat sholat itu nanti beliau menjelaskan ada 9. Pertama Islam. Berarti kalau seorang tidak Islam melaksanakan sholat tidak sah. Tapi sialnya orang ketika tidak sholat karena dia orang kafir, maka nanti dia akan dihukum dengannya. Sebagaimana dalam ayat ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena kami dulu tidak sholat. Berarti syarat keabsahan sholat muslim. Kedua tamyiz. Tamyiz. Jadi sudah mencapai usia ini. Tamyiz itu usia yang ketika seseorang diajak bicara itu sudah bisa memberikan jawaban. Ya. Kemudian berakal, waras. 3 ini merupakan syarat yang umum nanti. Semua ibadah syaratnya Islam, tamyiz, berakal. Nah, untuk sholat itu ada tambahan 6. Khusus untuk sholat nanti untuk sholat nanti kalau ini umum sifatnya yang 3 ini, Islam, tamyiz, berakal. Kecuali penulis katakan haji dan umroh. Anak kecil sah walaupun belum tamyiz.
Tapi kalau sholat nanti tambah lagi satu sudah masuk waktu. Makanya kalau orang sholat belum masuk waktu atau keluar waktu tanpa udzur, nggak sah. Sholat duhur jam 11. Ngopo ben? Sisan semangat. Nggak sah. Kenapa? Karena sholat itu ada waktu yang ditentukan. Atau sholat duhur misalkan jam 4. Itu tidak sah kecuali ada udzur. Kalau ada udzur itu misalkan terlupa, ketiduran. Ya sama kayak subuh jam 7 pagi. Itu kalau terlupa atau ketiduran tetap sah. Tapi kalau sengaja subuh sile, engko wae jam itu. Lah itu tidak sah. Berarti yang keempat itu. Yang kelima itu at-thaharatu minal hadas. Suci dari hadas. Berwudu. Kemudian yang keenam itu suci dari najis pada badan, pakaian, tempat. Suci dari najis badan, pakaian, tempat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelimanya menghadap kiblat. Berarti yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8-nya menghadap kiblat. Yang ke-9-nya niat. Ini syarat keabsahan sholat. Itu penulis sebutkan ada tis'ah. Ada 9 yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi Islam, tamyiz, berakal, masuk waktu, berwudu, ya, atau suci dari hadas yang kecil. Kemudian suci dari najis pada badan, pakaian, tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Jamaah hormati, ini tentang syarat sholat. Kembali, kalau ini tidak didatangkan, nanti sholatnya tidak sah. Tapi kalau ini didatangkan, belum dihitung sholat. Makanya orang wudhu, belum dihitung sholat. Kemudian beberapa hadis dibawakan oleh penulis. Pertama, hadisnya Ali ibn Thalib. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah SAW, "Idza fasa ahadukum fis sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-sholata." Kata Nabi SAW, "Idza fasa." Apa itu fasa? Fasa itu hurujurri minad dubur bila sautin. Keluar angin dari dubur tanpa suara. Makanya pernah kita sampaikan, kentut itu ada 2. Ada yang kecil, tapi ada yang besar, durat. Hadisnya memang seperti itu. Jadi ada durat. Itu yang besar. Lah, kalau keluar yang fasa, itu kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian keluar angin dari duburnya, maka hendaknya dia batalkan sholatnya, kemudian dia berwudu, dia ulangi sholat. Dia ulangi sholat. Hadis ini riwayat Imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Hibban, sanad hadisnya hasan. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertama, keluar angin dari dubur membatalkan wudu. Kalau wudu batal, berarti batal sholatnya. Keluar angin itu membatalkan wudu. Kalau wudu batal, berarti sholatnya batal. Karena tadi disampaikan at-thaharatu minal hadas, suci dari hadas itu termasuk syarat. Yang kedua, orang yang berhadas ketika sholat itu hendaknya langsung membatalkan sholatnya. Berwudu mengulangi sholat. Jadi jangan ditunggu lama. Jangan ditunggu lama. Wis kurang sak rakaat bablas ki ya enggak sah. Ini fikih yang kedua. Fikih yang ketiga, diharamkan orang yang berhadas dalam sholat ayastamira fiha, untuk terus melanjutkan sholat, menyempurnakan sholatnya, walaupun jamaah yang hormati hanya secara yang nampak. Kadang kalau mungkin ngimami wis dirampungi wae engko nang omah sholat baleni dhewe, ya enggak boleh, walaupun mungkin tinggal kurang salam sekali. Apa?
tinggal salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu sunnah, sholatnya sah. Tapi salam yang pertama, tasyahud sudah selesai, mau salam, pss. Maka itu jamaah yang hormati nggak boleh dia lanjutkan. Ya sudah, kasih isyarat belakangnya supaya belakangnya melanjutkan salam. Kita ulangi sholat. Ini yang ketiga. Yang keempat, seluruh hadas yang membatalkan wudhu, hukumnya itu seperti hukum keluar angin. Jadi semua hadas yang membatalkan wudhu, itu hukumnya seperti hukum seorang yang keluar angin yang kentut. Berarti sholatnya, wudhunya batal, sholatnya ya tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya dibawakan riwayatnya Aisyah. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang haid kecuali dengan memakai khimar. Khimar itu mungkin jilbab lah. Jadi menutupi kepala sampai lehernya. Jadi perempuan ketika sholat seluruh tubuhnya tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Apa harus pakai ruku? Nggak harus pakai ruku. Pakai misalkan baju sudah nutup aurat, ya sah saja. Iya. Kalau pakai ruku tapi rukuhnya itu tipis menerawang, malah juga nggak boleh. Ini hadis riwayat Imam yang 5, kecuali Imam Nasai, kemudian disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kata Syekh Abdullah Basan, al-hadisu sahihun, hadisnya sahih. Apa pelajaran dari hadis? Seorang wanita yang telah haid, ya, tidak la tusalli wa la tasihhu minha shalah. Tidak sholat, kemudian kalau sholat tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Apa saja yang nggak boleh dilakukan wanita haid? Yang sepakat ulama itu 4. 1, sholat, tidak mengganti. 2, puasa, nanti mengganti. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, jima pada kemaluan. 4 ini yang sepakat. Di luar itu, silang pendapat di kalangan ulama. Contoh, boleh nggak wanita haid baca Quran? Itu para ulama sebagian membolehkan, sebagian tidak memperbolehkan. Silang pendapat. Cuman kalau pengen aman dari khilaf, perempuan yang haid baca Quran itu dari hafalan. Kalau nggak dari hafalan, dari aplikasi HP. Itu bukan mushaf. Contoh yang lain, wanita haid misalkan masuk masjid atau ikut taklim, boleh apa enggak? Silang pendapat di kalangan ulama. Silang pendapat di kalangan ulama. Cuman kalau pengen aman dari silang pendapat, kalau dia ikut taklim, jangan masuk ke masjid. Di serambi masjid misalkan. Wallahu ta'ala alam, ini fikih yang pertama. Wanita haid tidak sholat, tidak sah ketika sholat. Kemudian, hadis ini, laisal muradu minal hadis al-balighatu bil haiti faqat. Bukanlah yang dimaksud hadis ini, tanda balik itu hanya dengan haid, bukan. Kalau perempuan, tanda haid ada 4. 1, haid. Yang kedua, pernah keluar mani dengan syahwat. Yang ketiga, usia mencapai 15 tahun. Yang keempatnya, sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Itu tanda balik bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki cuma 3. 1, usia 15 tahun. Yang kedua, sudah keluar mani dengan syahwat. Yang ketiga, itu sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Umurnya piro 10 tahun, wis gondrong gitu. Ya, itu berarti sudah balik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, ketika seorang wanita haid, itu sudah tanda balik. Walaupun ya anna sinnaha aqallu min hamsata asyara aman. Walaupun usianya kurang dari 15 tahun. Kalau perempuan sudah haid itu sudah balik. Ya, misalkan umur berapa? Kelas 5 SD. Ada itu sebagian perempuan kelas 5 SD sudah balik. Itu berarti sudah haid, berarti sudah balik.
Walaupun kalau kelas 5 SD umur berapa? Belum genap. Ya 12-13 belum ada. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis yang ketiga. Iya. Kemudian yang keempat, wajib wanita menutup aurat dalam sholat. Ya, wajib wanita menutup aurat dalam sholat. Auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan ulama yang berpendapat cadar itu wajib, perempuan ketika sholat selama aman dari fitnah, wajahnya dibuka. Wajahnya dibuka. Itu sampai ulama yang berpendapat cadar itu wajib. Ya. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, tempatnya itu tempat yang terbuka, maka cadarnya tetap dipakai. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, pemahaman hadis ini, anak perempuan yang belum balik itu sholatnya tetap sah. Bahkan kalau Syekh Abdullah Basam, walaupun mungkin nggak nutup kepala, ya cuman kalau anak belum balik, ya diajari untuk nutup aurat, kemudian sholat. Dan ini banyak dari saudara kita kaum muslimin kadang belum paham. Dia anak wedok, ya diajak ke masjid, tapi nggak ditutup auratnya, nggak diajari supaya tenang di masjid. Padahal ulama nasihatkan kalau anak belum bisa dinasihati, jangan diajak ke masjid. Jangan diajak ke masjid. Kenapa? Mengganggu orang yang sholat. Tapi kalau orang awam kadang seperti itu. Ya, bahkan saya pernah nemu itu itu pakaiannya rapi itu. Anak itu cuman pakai celana dalam sama kaos sport. Ya, itu kalau namanya syaiton, itu kadang orang yang sholat mau neng ngarepe, itu bayangannya umur 18 tahun itu. Nanti mengganggu. Lah ini kurang memperhatikan adab. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini pelajaran dari hadis. Kemudian tadi kata Nabi SAW, Allah tidak terima sholat wanita yang haid kecuali dengan himar. Menunjukkan syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Jadi bukan hanya memakai pakaian, tapi betul-betul menutup aurat. Lah aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sebagian mengatakan semua ditutupi. Ini fikih dari hadis seperti itu. Kemudian hadis setelahnya dibawakan hadisnya Jabir. Semoga Allah meridainya. Nabi SAW berkata, "Idza kana saubu wasi'an faltahif bihi." Yakni fi shalah. Wali muslimin fahalif baina tarafaihi wa in kana dayiqan fatazir bihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Kata Nabi, kalau pakaiannya longgar itu berselimut. Ini yang dimaksud kalau orang misalkan model kainnya sarung. Bukan komis. Kalau komis itu pakaian yang panjang sampai pertengahan betis. Mungkin bahasa kita jubah. Kalau kainnya sarung, itu besar, itu berkemul. Bagian baunya itu ditutupi. Tapi kalau misalkan kainnya sempit, sarung biasa, itu dipakai bagian bawah. Kalau cuman punya satu kain. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya orang punya satu kain itu. Ya, lawang pakaian itu Masya Allah. Kasarane 5.000 rupiah oleh itu. Ini ngerasa ngarani. Tapi aneh ya, jubah merek Haromain 5.000 rupiah. Ya oleh. Ini tukumu nggone mbahmu dewe. Gitu lah. Ini kalau enggak, itu banyak itu. Baju, celana 5.000, 10.000 sudah dapat. Ya, tapi kalau misalkan kondisi tertentu, kainnya cuma satu. Kalau luas, itu atasnya ditutupi. Tapi kalau enggak, misalkan sempit, cukup dipakai sarungan. Perintah Nabi SAW. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, jangan salah seorang di antara kalian sholat itu dengan satu pakaian. Sementara di atas baunya itu tidak ada kain.
Ya. Saudara yang saya hormati, apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Dari hadis ini menunjukkan ketika orang sholat itu menutup aurat. Apa aurat laki-laki? Kalau aurat laki-laki itu yang wajib pusat sampai lutut. Makanya kalau sudah ngaji, jangan pakai celana pendek ketika keluar. Kadang ada ya orang nggak paham, wis ngaji, katanya cendak metu, bal-balan. Ya, mosok bal-balan, celananya sampai dengkul. Lah emang kenapa? Kan itu aturan syariat kita. Itu aurat. Kalau dalam sholat, itu kainnya 2 kalau punya kemampuan. 2 itu misalkan bawa sarung, dhuwur baju koko, sah. Atau bawa sirwal, atasnya baju koko, sah. Ya, pokoknya dengan dua kain. Itu ketika orang sholat supaya menutup aurat. Tapi kalau kepepet tenan, adanya cuma 1, itu dipakai bagian bawah. Dipakai bagian bawah. Duh, randuwe, keluambine terus kabeh itu. Adanya cuma sarung tok, berarti bagian bawah yang ditutupi mulai pusat sampai lutut. Ya, wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran dari hadis. Kemudian kalau diperluas, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwasannya orang itu ketika sholat bukan hanya menutup aurat, tapi kalau dalam ayat, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian kalian ketika kalian di masjid, hendak ibadah. Pakai perhiasan kalian. Berarti sholat itu bukan hanya menutup aurat, tetapi memakai pakaian terbaik. Coba kita perhatikan, kalau kita sholat memakai pakaian yang terbaik. Walaupun mungkin secara fikih, kaos oblong, katoan, auratnya tertutupi sah. Tapi secara adab, perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nanti sebagian kasih pendekatan, kita mau menghadap penguasa dunia, nganggo pakaian ala kadarnya nggak berani. Jagung aja misalnya kaosan sandal jepit apa wani? Iya, orang pakaiannya begitu necis. Ketika beribadah kepada Allah, ini menghadap kepada penguasa alam semesta. Ya, ini coba setelah kita ngaji, itu diperhatikan kalau mau sholat, salah satunya pakaian. Salah satunya pakaian itu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jemaah hormati, dari hadis ini juga terdapat pelajaran. Apa pelajarannya? Seorang muslim itu yataqillaha mastata'a. Bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau punya 2 kain, dinggo kabeh. Atas sama bawah. Kalau punyanya 1 tapi jembar, itu kata Nabi, fal yatahif, dipakai berselimut. Tapi kalau cuman punya 1 til, itu pun biasa, dipakai bersarung. Terdapat pelajaran, seorang muslim itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Juga hadis ini ada kaidah apa? Takdimul aham fal aham. Mengedepankan yang terpenting baru yang penting. Apa yang terpenting ketika orang sholat? Pusat sampai lutut. Ya, selebihnya itu kesempurnaan. Dari ini menunjukkan kepada kita mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Orang kalau punya kemampuan seperti itu nanti urusannya baik. Makanya dalam urusan dunia misalkan penggunaan harta, nggak boleh israf, nggak boleh tafdir. Apa itu tafdir? Tafdir itu mengeluarkan sesuatu bukan pada kebutuhan, ini kepinginan. Jadi yang penting dulu. Ya, kalau orang misalkan seneng mancing, boleh. Ning yen mangan aja kekurangan, tuku walesan 10 juta. Walesanmu regane piro? 10 juta ini. Saya tak rewangi. Ya, mangan itu ndak dino itu cuman greh tak gantung, tak ambu, terus dicokot segone. Itu misalkan demi untuk
beli walesan. Itu namanya menyelisih kaidah. Jadi terpenting dulu baru yang penting. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis terdapat pelajaran yang seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Kemudian dibawakan setelahnya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Fa askalat alainal qiblah. Fa shalaina. Falamma tala'ati syamsu idza nahnu shalaina ila ghairil qiblah. Ya, ila ghairil qiblah. Fa anzalat fa nazalat fa aina matawallu fa samma wajhullah. Riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Walaupun Imam Tirmidzi melemahkan. Kami, ini kata Amir bin Rabi'ah. Kami bersama Nabi di dalam satu malam yang gelap. Ya, kalau zaman dahulu penerangan itu kan cuman pakai api. Jadi kalau petang itu petang tenan. Gelap sekali. Ya. Samar bagi kami kiblat. Jadi nggak tahu arah kiblat itu mana. Akhirnya kami sholat. Lah ketika matahari terbit ternyata kami sholatnya tidak menghadap kiblat. Kan kalau terbit matahari tetap selamanya dari arah timur. Kecuali nanti di akhir zaman. Kalau sudah kiamat, sengingine ra ketoki malah kok kulon. Nah itu tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Ya. Ketika kami bangun, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Maka Allah turunkan ayat fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, fikih hadis ini, kalau seseorang ragu-ragu arah kiblat bagi orang musafir, maka sholat walaupun mungkin keliru, sholatnya sah. Sholatnya sah. Saya sampai sekarang itu di beberapa tempat itu masih bingung. Satu di daerah Pondok Kidul Solo Baru. Itu saya kalau mampir satu masjid itu bayangan saya sholatnya marep ngalor. Marep ngalor. Satu di Gemolong tempat mertua itu kalau saya sholat marep ngidul bayangan saya. Sampai sekarang. Ya, jamaah hormati, kalau memang seseorang samar, betul-betul nggak tahu, sudah berusaha mencari, ternyata keliru, sudah selesai sholatnya, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Walaupun nanti diketahuinya setelah selesai, beri salam, dzikir gitu, sholatmu marnya di marprono, keliru itu, tetap sah. Yang kedua, menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Jadi seseorang kalau dengan sengaja tidak sholat menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Makanya dalam ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kiblat kaum muslimin itu ke arah Ka'bah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pula dari hadis ini diterangkan kalau orang yang dekat dengan Ka'bah memungkinkan melihat, wajib Ka'bah urut. Kalau Ka'bah kelihatan. Jadi wajib menghadap kepada Ainul Ka'bah. Adapun orang yang jauh itu cukup arahnya. Yang jauh itu cukup arahnya. Nanti akan diterangkan pada hadis setelah ini. Tapi kalau bisa menghadap kiblat langsung, Ka'bah langsung, itu harus menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bah di situ kita mencong sidik, nggak sah. Iya, ini fikih dari hadis. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, ini pelajaran dari hadis. Hadis setelahnya, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ini kata Nabi SAW di kota Madinah. Antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau misalkan seseorang berada di masjid di Madinah, sholat marem ngidul wis sah. Ya, karena Madinah itu lore Ka'bah. Berarti kalau sholat madhep ngidul antara timur dan barat itu sudah sah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, kemudian dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya adalah hadis yang sahih.
Apa pelajaran dari hadis? Arah pokok itu cuma 4. Arah pokok itu cuma 4. Apa arah pokok itu? Ya. Jamaah saya hormati, timur, barat, utara, selatan. Itu arah pokok. Bagi orang yang melihat Ka'bah, itu langsung kepada Ka'bah. Tapi bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, arahnya sudah cukup. Kalau tempat kita, Marep Ngulon wis salah. Wis sah. Walaupun sekarang itu kemarin kan ada himbauan. Siapa yang pengen mencocokkan arah kiblat supaya pas plek. Itu pada hari tertentu, tanggal tertentu, nanti jam 12 tepat, matahari itu katanya di arah di atas apa pas. Nanti ketika bayangannya itu diurut ke pas, itu pas Ka'bah. Kalau dalam fikih yang langsung kepada Ainul Ka'bah itu yang bisa melihat Ka'bah. Adapun yang tidak bisa melihat cukup arahnya. Cukup arahnya. Makanya kalau tempat kita sholat Marem Ngulon wis sah. Ini sudah sah. Wallahu ta'ala alam, ini berkaitan dari hadis. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Kalau orang dengan sengaja tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya, aku melihat Rasul SAW sholat di atas kendaraannya haitsu tawajahat bihi. Kemana kendaraan itu mengarah. Kemana kendaraan itu mengarah. Kemudian ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, yumi'u bi ra'sihi walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Kemudian beliau berisyarat dengan kepalanya yang itu tidak dilakukan dalam sholat yang wajib. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, wa kana idza safara fa arada an yatatawa'a istaqbala binaqatihil qiblah fakabaro summa sholla haitsu kana wajahu rikabi. Rasul itu kalau safar hendak sholat sunnah itu kendaraannya dihadapkan kiblat. Setelah kendaraan dihadapkan kiblat, beliau takbir, setelah takbir sholat kemana kendaraan itu mengarah. Berarti kalau kita misalkan safarnya ke arah timur, ketika awal sholat jarane diharapkan ngulon. Setelah itu Allahu Akbar, baru nanti kemana kendaraan itu menghadap arah untuk dia bepergian. Allah Ta'ala alam. Hadis ini menunjukkan kepada kita boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ini tidak ada udzur. Iya. Cuman kalau sholat wajib asalnya turun dari kendaraan. Asalnya turun dari kendaraan kalau sholat wajib. Kecuali kita misalkan naik kereta. Naik kereta itu kalau sampai Purwosari itu jam 7 atau setengah 7 lah. Kalau nunggu turun setengah 7 sudah keluar waktu subuh. Tapi kalau sholat di atas kendaraan, asalnya sholat wajib itu turun. Kalau kondisi seperti itu boleh. Sholat di atas kendaraan. Nanti menjaga waktu lebih dikedepankan dibandingkan dengan kesempurnaan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sholat sunnah di atas kendaraan boleh. Di atas kendaraan diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian saudara yang saya hormati, tidak harus orang yang sholat di atas kendaraan itu menghadap kiblat, tapi hanya awal saja. Awalnya menghadap kiblat, setelah itu nanti menghadap kemana arah kendaraan itu berjalan. Itu berjalan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini fikih dari hadis. Kemudian ketika di atas kendaraan yang tidak memungkinkan rukuk sujud, itu cukup dengan isyarat. Kita kalau kendaraan zaman dulu numpak jaran, itu arep rukuk arep sujud, malah apa? Jatuh nanti. Kan kalau numpak jaran gini, apa kemudian ngadeg ning ndur jaran, setelah itu Allahu Akbar rukuk sujud itu.
Wah, kuwi mesti wali. Kalau wali kan di negeri kita itu aneh-aneh, salat nang pucuk gedang. Ya. Salatnya apa di atas air. Lah wong masjid ora kebak kok salat nang kebon. Jamaah yang saya hormati, kalau di atas kendaraan berarti rukuk sujudnya cukup berisyarat. Cukup berisyarat. Wallahu ta'ala alam. Ya ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada masih seputar tentang syarat sholat. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Jadi pertama, kalau memang secara umum sholatnya itu tidak nampak rusak. Nampak rusak itu misalkan sholatnya kok cepet banget. Ya, apalagi sholatnya misalkan didelok lambene itu rauma umi itu. Itu bahaya, mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kalau enggak, pokoknya imam muslim itu dihukumi secara keumuman. Kita sholat di belakangnya sah. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan harusnya kalau orang jadi imam itu kalau sudah ada imam yang ditunjuk, dia yang berhak. Ya, bahkan kalau misalkan tidak ada, kita pun jangan berebut aku wae. Enggak. Jadi karena imam itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Di mana itu sempat rame itu ada imam rawatib, terus ada jamaah, anak itu mondok tahfidz. Jadi kalau anak mulai itu langsung karo pak itu disurung-surung kon imami. Akhirnya imam rawatib itu gembrendeng. Itu bapaknya nggak punya adab. Kalau sudah ada imam rawatib, dia yang berhak. Kecuali kalau imam rawatibnya mempersilahkan, ngan jenengan mawon. Ya termasuk padanya kalau kita bertamu, tuan rumah itu yang punya hak. Kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan, go jenengan yang imami, baru kita maju. Wallahu ta'ala. Ya kalau memang tidak ada imam rawatib dan kita misalkan merasa punya kemampuan, tidak apa-apa. Apalagi nanti dikhawatirkan yang maju orang yang lebih parah. Iya. Iya. Lah itu termasuk terlarang. Ayo bisa berdosa. Kalau ada yang misalkan kita punya kemampuan, membiarkan yang misalkan parah sekali atau bahkan mempengaruhi keabsahan dibiarkan, itu bisa berdosa, membiarkan sesuatu yang bukan hak dia kemudian dimaju. Tapi kalau misalkan sama sekali kita podo-podo wae, ya silakan. Silakan saja. Wallahu ta'ala. Jadi jangan kalau kita tahu dia memang fatal, apalagi mempengaruhi keabsahan sholat, dia nawarkan gitu, saya gitu aja. Loh kok, ya enggak apa-apa, wong kesalahannya dia fatal kok. Ada nanti kayak imam yang cepet sekali. Yang cepet itu kadang kita kecendak. Ya, nusul nggak kecendak. Kalau dia misalkan bukan imam rawatib, kemudian lain waktu langsung maju, itu kalau perlu didisi. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada keabsahan sholat. Kalau tidak tumaninah. Wallahu ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.